Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus dari Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta serta seluruh jamaah hadir, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga Allah senantiasa lapangkan hati kita. Allah senantiasa lapangkan rezeki kita. Allah senantiasa lapangkan keharmonisan rumah tangga kita. Allah senantiasa lapangkan pula kesehatan kita. Dan Allah senantiasa lapangkan dalam kemudahan kita dalam bekerja, beraktivitas. Allah lapangkan hajat-hajat kita. Dan senantiasa yang paling utama Allah lapangkan jalan terang kita menuju surga-Nya Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana pada hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah untuk bisa berkumpul di rumah Allah yang tentu sangat diberkahi ini di waktu yang sangat mustajab ini, di ibadah asyar sebelum maghrib. Dan masya Allah kita termasuk hamba yang dipilih oleh Allah untuk berangkat di sini, diketuk di sini, dipilih di sini. Maka ini adalah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diizinkan untuk bisa hadir di taman-taman surga-Nya Allah ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Insyaallah dengan kita senantiasa rutin hadir di majelis ilmu, ini bagian dari pula kita ittiba, mengikuti kepada baginda Nabi yang insyaallah nanti kita pun diakui oleh beliau sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Tema kita kali ini adalah tentang ini karena memang beberapa hari lagi ini sudah kita pergantian tahun, tahun secara Masehi. Maka tema kita kali ini adalah tentang muhasabah akhir tahun. Masya Allah. Mengapa muhasabah akhir tahun ini sangat penting dan apa saja fadilahnya, apa saja keutamaannya dan bagaimana cara kita untuk menerapkannya? Bismillah, insya Allah kita akan kaji bersama-sama dalam beberapa menit ke depan. Tapi sebelum itu, mari senantiasa kita berdoa bersama-sama agar Allah hujamkan hidayahnya, hudannya, petunjuknya, cahayanya, sehingga kita mudah menerima setiap apa-apa yang kita pelajari dan mudah pula dalam mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabb, dekatkanlah kami untuk senantiasa merasakan kehadiran-Mu ya Rabb. Hadirkanlah kami pula hati kami senantiasa lapang, senantiasa menyadari setiap ketetapan yang Kau hadirkan adalah kebaikan ya Allah, sehingga kami mudah untuk bersyukur. Dan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang mudah dalam memperbaiki, mengevaluasi serta meningkatkan amal ibadah kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, termasuk ilmu yang kami pelajari ini ya Rabb. Wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an, dan jadikanlah kami ini termasuk hamba-hamba-Mu yang berhak untuk menerima rezeki yang thayyib, rezeki yang luas, rezeki yang baik-baik, dan kami bisa menggunakan di jalan yang penuh dengan kebaikan ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan, kami tidak pernah tahu amal mana yang nantinya menyelamatkan kami untuk bisa selamat di hari penimbangan. Maka jadikanlah salah satunya kami hadir di sini adalah salah satu bentuk kesaksian kami bersama-sama bahwa kami senantiasa mendekat kepada-Mu, dan jadikanlah ini adalah amal soleh yang Kau terima ya Rabb, yang Kau kirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk mencatat amal-amal soleh kami. Amin Allahumma amin.
Baik, Bapak Ibu jamaah Masjid Nur Kabul Pratama Surakarta yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita adalah tentang muhasabah akhir tahun ya. Sejatinya muhasabah akhir tahun itu kalau dalam agama Islam itu di akhir bulan Hijriah, bukan di bulan Masehi. Itu kalau secara tuntunan agama kita. Tapi mengingat dengan kondisi kita saat ini, ya, maka perlu kita untuk senantiasa muhasabah. Sejatinya muhasabah itu tidak harus menunggu akhir tahun, tapi dengan adanya momentum ini senantiasa mengingatkan kita untuk justru tidak menggunakan di masa-masa penghujung tahun ini ke hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita kupas lebih dalam tentang muhasabah akhir tahun, kita harus gali dulu mengapa muhasabah ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kalau kita nggak tahu kepentingannya, nggak tahu fadilahnya, nggak tahu keutamaannya, justru kita menganggap remeh dan justru kita tidak mau untuk senantiasa terus bermuhasabah, untuk mengevaluasi diri kita. Yang pertama adalah ada banyak sekali orang yang ibadah, banyak sekali orang yang rajin sekali ibadah, tapi ibadahnya itu tidak berbanding lurus dengan akhlaknya, tidak berbanding lurus pula dengan kondisinya, dengan pribadinya, dengan nasibnya. Wonten-wonten kita Bapak Ibu. Orangnya rajin sekali ibadah, tapi ternyata dalam muamalahnya, dalam pekerjaannya, dalam interaksi dengan orang lain kok tidak mencerminkan bahwa beliau itu ahli ibadah. Padahal harusnya ya, bukti bahwa seseorang itu salah satu diterima amal ibadahnya itu terwujud pula. Salah satu bentuknya adalah dalam segi kesehariannya, bermuamalahnya. Bahkan salah satu tanda kesempurnaan iman bagaimana cara kita itu memperlakukan orang di sekitar kita. Maka mengapa ini bisa terjadi orang-orang semacam ini? Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang jarang sekali mau untuk bermuhasabah. Jadi ya banyak sekali orang yang ibadahnya dicoba untuk ditingkatkan, tapi ternyata di sisi lain dia justru melakukan hal-hal yang ya, di dalam ritual ataupun yang muamalahnya berbanding terbalik dengan apa-apa yang sudah diamalkan. Padahal sungguh bahwasanya fadilah-fadilah dari keibadahan kita itu harusnya ya sangat berdampak terhadap kondisi akhlak kita, nasib kita, pribadi kita, kondisi kita. Salah satu fungsinya sholat contoh, itu kan mencegah ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya salah satu bentuk dari fadilah hadirnya ibadah kita itu melunakkan hati kita. Tapi masih ada enggak Bapak Ibu? Orang yang rajin sekali ibadah tapi dalam interaksi seharinya mudah sekali tidak bisa mengendalikan amarahnya. Wonten-wonten banyak terjadi. Artinya ada sesuatu ini. Maka itu pentingnya kita senantiasa bermuhasabah dengan amal ibadah kita ini. Padahal sholat pula, ibadah pula itu menjadikan salah satu faktor penolong kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Artinya sholat pun, ibadah pun itu juga menjadi wasilah hadirnya pertolongan Allah. Tapi mengapa kondisinya pribadi kok masih begini-begini saja? Artinya ada sesuatu dan ini perlu kita untuk senantiasa bermuhasabah. Tanpa adanya muhasabah, dia akan begini-begini saja kehidupan kita. Pun sama dalam keseharian kita, pekerjaan kita. Dalam kita bekerja, tentu pasti ada namanya PDCA, ya kan? Plan, do, check, action. Direncanakan dulu, dikerjakan dulu. Lalu ada yang namanya di cross check, dievaluasi, baru diperbaiki dengan actionnya lagi. Dan itu kan PDCA itu muter sekali. PDCA balik lagi, PDCA setelah action ya direncanakan lagi, dicek lagi, ya dikerjakan lagi, action lagi, terus muter. Sama dengan kehidupan kita. Maka atas perjalanan kehidupan kita setahun yang kemarin kita perlu kita cek juga. Kita cek lagi, kita evaluasi lagi apa yang sudah baik, apa yang belum baik, dan apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Maka inilah pentingnya kita untuk senantiasa bermuhasabah. Dan ada pula Bapak Ibu, ada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin lebih baik, tapi ternyata ya melakukan dua arah. Senantiasa pengennya ke kanan, tapi ada juga jalannya juga ke kiri, akhirnya nggak seimbang. Artinya ada orang yang ingin senantiasa berbuat baik dan lebih baik, tapi maksiatnya masih jalan terus.
Jadi ada orang yang seakan-akan merasakan kapok, tapi kapoknya itu seperti kapok samba. Taubatnya samba. Jadi ya pengen senantiasa pengen lebih baik, tapi ternyata besoknya kambuh lagi, besoknya kumat lagi, terus menerus seperti itu. Artinya ada satu fase dalam muhasabahnya belum tepat, ya, belum ya sampai di level muraqabah. Seharusnya level muhasabah itu senantiasa dibarengi dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah, senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Itu harus berbarengan dengan fase muhasabah yang akhirnya nanti ke depannya tidak akan mengulang lagi. Kenapa banyak orang yang mengulang lagi? Ya karena fase muraqabahnya ini belum clear. Hanya sekedar ingat, kemudian saya pengen baik, besoknya kambuh lagi. Dan ujian ini sepanjang akhir hayat kita, selama kita masih bernapas, terus ada ujian ini. Maka kita harus terus untuk senantiasa bermuhasabah. Dan banyak pula, ya Masya Allah, orang-orang yang terlalu pede dengan amal solihnya. Banyak sekali orang-orang yang terlalu pede dengan amal solihnya, yang karena kurangnya muhasabah justru menjerumuskannya. Justru orang-orang yang terlalu pede seperti ini biasanya apa? Mudah sekali menganggap orang-orang yang belum sama dengan dirinya itu lebih rendah daripada dirinya. Mentang-mentang dirinya rajin sekali pergi ke masjid, ada orang-orang yang belum jamaah di masjid, kita sudah menganggap tuh, wah saya lebih baik daripada dia. Padahal di situ justru kita memasang dosa-dosa kita dengan adanya riaknya kita, adanya ujungnya diri kita, ada sombongnya diri kita, tanpa kita sadar tuh kita merasa bahwa amal kita itu banyak dibandingkan dengan yang lain, orang lain lebih rendah daripada kita, tanpa adanya dirinya senantiasa bermuhasabah, justru menjerumuskan dirinya. Dan ini sejatinya justru ujian yang paling besar bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang biasa Bapak Ibu, ya, ujiannya maksiat. Tapi bagi orang-orang pilihan ujiannya apa? Justru dia semakin meningkatkan ibadahnya dan dia merasa dirinya itu lebih baik daripada yang lain. Itulah bisikan-bisikannya iblis untuk menggoda dirinya. Justru itu lebih dahsyat lagi. Maka ini pentingnya untuk muhasabah agar senantiasa selamat dari godaan-godaan itu. Dan tentu kita ingat Bapak Ibu, bahwa ada 3 golongan yang paling pertama kali dihisab oleh Allah dan justru tidak selamat. Ya, siapakah itu? Dalam riwayat Muslim yang ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang paling banyak yang meriwayatkan sebuah hadis. Setelah Rasulullah SAW wafat, berarti ini di era bukan era sahabat, era para tabi'in. Beliau masih ada, Abu Hurairah itu masih ada. Nah, saat beliau itu jalan-jalan di pinggir pasar Madinah, beliau dicegat oleh orang-orang di sana. Ditanya oleh para orang-orang yang di sana, wahai Abu Hurairah, tolong sampaikan kepadaku sebuah hadis yang belum pernah kau sampaikan kepada siapapun, yang juga belum ada selama ini yang pernah kami dengar. Maka kemudian Abu Hurairah dicari, beliau ingat-ingat lagi, ternyata ada satu hadis yang itu hanya disampaikan Rasulullah hanya kepadanya. Hadis apa ini? Masya Allah. Ketika Abu Hurairah mau menyampaikan hadis ini, saking beratnya hadis ini sampai Abu Hurairah pingsan, gak jadi ngomong, baru ngucapin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ucapin itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau pingsan. Dibangunkan sama orang-orang di pasar itu, dikasih air, dibangunkan. Baru mulai mau bangun, tolong ceritakan lagi hadisnya apa tadi kok gak jadi. Hadis ini berat sekali, saya gak kuat ngomong. Ayo ngomong lagi. Ternyata saat mau disampaikan pingsan lagi baru. Saking dahsyatnya hadis ini, sampai akhirnya beliau pingsan 3 kali, barulah beliau kuat untuk menyampaikan. Hadis tentang apa ini? Hadis tentang 3 golongan orang-orang yang pertama kali dihisab oleh Allah dan diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Siapa itu? Ternyata mereka bukan orang-orang yang ahli maksiat, ya Bapak. 3 golongan ini adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ini orang-orang yang ahli ibadah yang pertama kali diseret, dimasukkan ke dalam kobaran api neraka. Dan diseretnya gak main-main, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar diseret saja, tapi diseretnya itu mukanya ada di bawah, kakinya ada di atas. Mukanya diseret, dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Siapakah ini? Orang yang pertama ini adalah orang-orang yang jihad fisabilillah. Secara kasat mata kita melihatnya,
Jika kita dibandingkan dengan orang-orang yang jihad fisabilillah, kita nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kita nggak ada apa-apanya ibadah kita. Orang-orang yang jihad fisabilillah nggak bisa duduk seperti kita ini di majelis itu dengan tenang. Tapi ternyata orang yang jihad fisabilillah ini belum tentu masuk surga. Karena dalam riwayat tersebut dipanggillah oleh Allah orang golongan yang pertama ini, orang-orang yang jihad fisabilillah. Saat dipanggil oleh Allah, atas nikmat yang aku berikan kepadamu, untuk apa kau gunakan? Kemudian golongan pertama ini menjawab, sungguh ya Allah, atas nikmat yang kau berikan kepadaku di dunia, aku gunakan untuk jihad fisabilillah. Kemudian Allah pun menjawab, dusta. Kemudian diikuti para malaikat di sekitarnya, turut mengatakan dusta, dusta, dusta. Allah Maha Tahu Bapak Ibu. Kemudian Allah menyampaikan, Allah berfirman, sesungguhnya engkau lakukan itu semua hanya karena engkau ingin disebut-sebut sebagai orang yang hebat, sebagai seorang pahlawan, orang yang mati syahid. Coba bayangkan Bapak Ibu. Akhirnya orang ini ya dipanggilkan oleh Allah para malaikat, ditarik kakinya dengan posisi kaki di atas, diseret dengan muka ada di bawah, dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Ini orang yang pertama. Mereka yang ahli ibadah saja itu ternyata belum tentu menjamin Bapak Ibu. Maka ini pentingnya kita senantiasa bermuhasabah dan memperbaiki niat kita. Sudah benar atau belum? Ini baru di niatnya, belum sampai di prosesnya. Golongan kedua siapa yang diseret oleh para malaikat dilemparkan ke dalam kobaran api neraka? Orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ternyata yang dilemparkan ke dalam kobaran api neraka ini bukan orang yang maksiat Bapak Ibu. Yang pertama tadi orang yang jihad fisabilillah, yang kedua apa? Orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Golongan ini dipanggil oleh Allah. Atas nikmat yang aku berikan kepadamu di dunia, untuk apa kau gunakan? Sungguh ya Allah, aku gunakan nikmat kau berikan kepadaku di dunia, aku gunakan untuk belajar dan mengajarkannya. Bahkan aku kurang sekali untuk tidur. Demi apa? Demi aku pelajari Al-Quran, demi aku mengajarkan kepada orang-orang di sekitarku. Apa jamnya? Dusta. Sesungguhnya engkau lakukan itu hanya sekedar engkau ingin disebut-sebut sebagai orang yang alim. Engkau hanya ingin disebut sebagai orang-orang yang alim, paling banyak ibadahnya dibanding yang lain. Akhirnya apa? Allah pun panggil malaikat, ya, ditarik, diseret, dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Orang ini orang tidur loh, penuh dengan ibadah, tapi ternyata apa? Belum tentu selamat. Kenapa? Karena tak mudah untuk bermuhasabah dalam kesehariannya. Belum dicek niatnya itu sudah betul atau belum. Secara kasar mata, ini ahli ibadah nih, ini sering imami sholat nih, tapi belum tentu Bapak Ibu. Golongan yang ketiga siapa itu? Orang-orang kaya, ya Allah, orang-orang yang dermawan. Jadi golongan ini dipanggil oleh Allah. Ketika dipanggil ditanya, atas nikmat yang aku berikan kepadamu di dunia, untuk apa kau gunakan? Kemudian orang golongan yang pertama ini menjawab, atas nikmat yang kau berikan kepadaku, aku gunakan untuk membantu orang-orang miskin di sekitarku, untuk memberi makan kepada orang-orang di sekitarku. Apa jawabnya Allah? Dusta. Sesungguhnya kamu melakukan itu hanya sekedar kamu pengen disebut-sebut sebagai seorang yang dermawan. Aku sudah berikan itu, gelar itu di dunia, tapi tidak di sini. Kemudian apa? Diseret, dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Na'udzubillah, semoga kita selamat dari semua itu. Maka artinya apa di sini? Insya Allah, banyaknya amal itu kalau tanpa adanya kita mengevaluasi diri kita, belum tentu itu menjamin keselamatan kita, Bapak Ibu. Maka inilah pentingnya kita untuk senantiasa ya, bermuhasabah dalam diri kita. Sudah betul atau belum? Sudah manfaat apa yang sudah kita gunakan, kita jalankan? Amal-amal soleh mana yang sudah benar-benar kita realisasikan, yang benar-benar lillahi ta'ala, karena Allah. Maka proses muhasabah itu ya seperti filosofinya anak panah, butuh sejenak untuk kita tarik mundur ke belakang. Untuk apa? Kembali meluruskan sasaran untuk kita bisa melesat maju lebih baik lagi. Kalau hanya sekedar maju terus, ada fasenya kita itu ya, tahiyat. Fasenya kita itu capek lelah, maka butuh ya kita untuk rehat sejenak, untuk senantiasa memperbaiki hablum minallah, kita mengevaluasi diri kita. Kita ini sejatinya tujuan kita ini untuk apa kita ada di dunia ini. Kita cek lagi, luruskan niat kita, luruskan arah tujuan kita, harus lebih fokus lagi. Dan pentingnya untuk ini adalah proses bagaimana kita memprogram ulang diri kita.
Kalau komputer saja, laptop saja butuh di restart gitu ya, maka jiwa kita pun juga butuh Bapak Ibu untuk senantiasa dicas, di-refresh lagi, diprogram ulang lagi. Untuk apa? Kembali nurut manut dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan proses kita muhasabah diri ini adalah perintah dari Allah. Kalau perintah, maka kalau kita menjalankan, ini artinya apa? Sebuah ketakwaan, sebuah ibadah. Justru kalau kita nggak menjalankan, justru bernilai DOS. Ya, sebagaimana firman Allah tentang perintah kita muhasabah diri ini di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan kemudian di dalam ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Esok ini maksudnya apa? Untuk bekal kita itu di akhirat. Sudah benar atau belum yang sudah kita lakukan kemarin itu. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sampai-sampai ya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ya, dalam makalahnya berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum tiba masanya kalian dihisap. Maka itulah pentingnya kita bermuhasabah. Wazinuha qabla an tuzanu, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Wa ta'ahabu lil 'ardil akbar. Wa ta'ahabu lil 'arshil akbar. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari besar. Apa yang hari besar? Hari di mana dipersaksikan seluruh amal-amal ibadah kita tentang apa-apa yang sudah kita kerjakan. Di balik pesan ini ada sesuatu yang bisa kita ambil, yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa itu? Yakni hisab hari akhir itu akan semakin ringan manakala kita senantiasa rutin dan sering saat masih di dunia menghisap diri kita. Kalau kita nggak pernah menghisap diri kita, tentu kita tidak akan pernah berhati-hati. Ya akhirnya apa? Ujungnya nanti langsung tiba masanya kita benar-benar dihisap oleh Allah, kaget. Ternyata apa-apa sudah kita siapkan, nggak ada apa-apanya. Kita merasa amal soleh kita itu sudah sebesar gunung, tapi ternyata saat ditimbang, ternyata nggak ada satu genggam pun, insya Allah. Sampai-sampai ya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau pun juga berkata, la kabirata ma'as istighfar wala saghirata ma'al israr. Artinya tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar, tapi lanjutannya ini ngeri Bapak Ibu. Wala saghirata ma'al israr. Artinya apa? Tidak ada dosa kecil yang itu jika dilakukan terus-menerus. Nah, seringkali tanpa kita muhasabah, kita merasa bahwa ini dosa kecil, ini ringan, saya cuman ya ngucapin kalimat-kalimat gak baik dengan orang-orang sekitar, kan saya cuman bercanda, cuman ringan, ini dosa-dosa kecil nih. Tapi kalau itu ternyata kita lakukan terus-menerus tanpa adanya kita menghisap diri kita, itu ternyata bernilai menjadi dosa yang sangat besar. Ya, naudzubillah. Makanya orang yang sering bermuhasabah diri, Allah akan senantiasa hadirkan keselamatan, dan Allah akan senantiasa hadirkan kelapangan dalam hidup kita, serta Allah senantiasa hadirkan kepada kita sebuah petunjuk, jalan yang tepat, jalan yang lurus, jalan yang selamat. Lalu apa itu muhasabah diri? Apa itu muhasabah, khususnya muhasabah akhir tahun itu? Yakni bagaimana kita terus senantiasa bisa merefleksi, bercermin atas apa-apa yang sudah kita lakukan, lebih ke dalam diri bercerminnya, ya. Tentang apa? Terkait dengan 1 tahun terakhir kita. Tentang apa? Yang pertama adalah, adakah kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan? Adakah kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan dan kita dapatkan selama 1 tahun terakhir? Ada nggak kira-kira? Jika ada, ini perlu kita syukuri dan kita tambahkan lagi amalnya. Baru yang kedua, adakah sekiranya kekurangan-kekurangan atau ketidakbaikan yang menimpa kita, baik yang kita lakukan atau yang kita rasakan? Tentu perlakuan kita kepada orang lain ataupun orang lain yang melakukan kepada kita tentang ketidakbaikan. Ada enggak itu?
Jika ada, maka ini harus kita perbaiki. Maka inti dalam muhasabah diri itu adalah bagaimana kita sadari dulu atas apa yang sudah kita lakukan, kita terima dulu. Ternyata saya di posisi ini. Orang-orang gak mudah untuk memperbaiki dirinya, berhijrah, manakala dia gak sadar di mana posisinya. Bagaimana dia bisa berpindah ke tempat yang lebih baik kalau dia saja gak tahu posisinya itu ada di mana. Maka salah satu kunci istighfar itu sejatinya bagaimana kita meriset diri kita kembali ke titik netral. Itu fungsi istighfar. Setelah istighfar ini kita di posisi netral, maka kalau kita timpa dengan amal-amal soleh, kita akan di zona penuh dengan zona marhamah, zona penuh dengan kebaikan, penuh dengan pertolongan Allah. Tapi kalau ternyata kita gak sadar ini setelah netral ini kok kita masih berbuat tidak baik lagi, kita turun lagi di zona minus. Zona apa itu? Ya, zona fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang atas di zona takwa, yang bawah namanya zona fujur. Zona fujur itu adalah zona di mana kita senantiasa merasakan ujian yang sangat dahsyat sekali dalam hidup ini. Belum sampai di neraka, di dunia saja sudah merasakan seperti neraka. Maka ini harus kita benar-benar sadari, kita harus senantiasa berlatih untuk bermuhasabah diri. Contoh salah satu untuk orang-orang yang bisa bermuhasabah adalah senantiasa pandai untuk mengambil hikmah atas setiap kejadian ataupun petunjuk yang Allah hadirkan. Contoh misalkan di dalam Quran surah Hud ayat 15 sampai dengan 16, Allah sampaikan terkait dengan semakin tambahnya usia, kita akan semakin lemah dalam genggaman tangan kita. Kira-kira kita bisa ambil hikmah nomor kira-kira. Semakin tambahnya umur kita, itu semakin gak kuat genggaman tangan kita. Kira-kira hikmahnya no? Allah inginkan kita tentang kebaikan. Kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari sini. Salah satunya adalah ternyata Allah sejatinya ingin mendidik kita agar apa? Senantiasa mempersiapkan diri kita. Semakin usia semakin bertambah, kita semakin perlahan-lahan melepas dunia, melepas kemelekatan kita dengan dunia pelan-pelan. Untuk apa? Untuk fokus dengan mempersiapkan akhirat itu. Contoh lagi misalkan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 72, kembali Allah ingatkan, semakin bertambahnya usia seorang hamba, maka semakin kabur penglihatannya. Semakin pelan-pelan matanya itu tidak semakin tajam. Apa hikmahnya ini? Ternyata Allah ingin mendidik kita untuk apa? Semakin mencerahkan, menjernihkan mata hati kita. Tidak perlu kita terberdaya dengan silaunya dunia. Maka ini harus benar-benar kita gali perlahan-lahan, Masya Allah. Sudah waktunya Masya Allah. Baik, ringkas saja intinya. Lalu bagaimana kita untuk bermuhasabah diri ini, Bapak Ibu? Poin utamanya adalah kita harus senantiasa berikan jeda sejenak waktu kita, khususnya di sepertiga malam kita, untuk benar-benar memproyeksikan atas kondisi kita saat ini. Cobi, saran-saran boleh Bapak Ibu disiapkan HP-nya, kan tidak bawa catatan kan? Bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, kita ringkas saja sejenak. Bapak Ibu silakan HP-nya dikeluarkan, dibuka bagian aplikasi catatan atau not. Nah, kita jawabnya di situ saja. Dan ini hanya untuk Bapak Ibu saja, tidak untuk dilihat orang lain. Silakan. Saya berikan pertanyaan. Ini salah satu bentuk contoh untuk kita bermuhasabah, merefleksi diri kita. Kita bertanya lebih ke dalam, yang bertafakur, bukan tentang bagaimana kita menghakimi orang lain. Sudah siap HP-nya? Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan sederhana ini. Yang pertama, sudah siap ya HP-nya? Seandainya hari ini adalah hari terakhir, sudah siapkah kita dipanggil oleh Allah? Silakan dijawab di catatan. Seandainya hari ini adalah hari terakhir, kita sudah siapkah kita dipanggil oleh Allah? Ya, ini pertanyaan pertama. Kasih tanda aja satu, misalkan siap atau belum siap. Jadi seandainya hari ini adalah hari terakhir, kita sudah siapkah jika dipanggil oleh Allah? Yang kedua, kebaikan atau amal apa yang akan kita andalkan, yang sudah pernah kita lakukan untuk bekal kita nanti dari persidangan? Ada nggak amal kita yang bisa kita andalkan? Boleh ketika di situ dijawab. Apa amal andalan kita? Apakah rajin tahajud? Ataukah kita rajin memberikan nafkah yang cukup dengan anggota keluarga? Silakan. Ini untuk merefleksi diri kita. Salah satu contohnya. Ada nggak amalan ibadah kita? Kalau nggak ada, dijawab belum ada, tidak apa-apa. Tapi kalau ada, silakan untuk diisi.
Artinya ini perlu kita syukur dan kita tambah terus untuk kita jaga. Yang ketiga, sudah cukupkah bekal kita? Sudah cukupkah bekal amal kita? Tinggal dijawab sudah atau belum. Yang keempat, banyak mana kira-kira antara amal soleh kita dengan dosa-dosa kita selama ini? Ini yang jawab masing-masing dari Bapak Ibu masing-masing. Tak perlu ditunjukkan kepada orang lain, hanya untuk refleksi kita, bermuhasabah dalam diri kita. Banyak mana kira-kira sudah kita lakukan ini sepanjang usia kita, dari lahir sampai dengan saat ini, banyak mana? Yang kelima, seandainya kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, sekali lagi, amal apa yang akan kita lakukan? Amal apa yang akan kita lakukan saat itu kita masih diberikan kesempatan ini? Silakan diketik. Amal apa yang akan kita jadikan amal andalan kita? Karena kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Waktu itu ya dipanggil oleh Allah itu bukan berdasarkan usia, bukan berdasarkan nomor urut, siapa yang usianya lebih lanjut dia akan duluan, tapi berdasarkan waktu cabut yang kita nggak pernah tahu, bisa jadi itu datangnya kapan. Amal apa yang akan kita adakan? Terakhir adalah bagaimana cara kita melakukan amal tersebut. Langkah apa saja akan kita gunakan? Nah, langkah inilah yang akan kita perjuangkan, dijadikan resolusi di tahun 2023 nanti. Poin ini harus kita breakdown dengan baik-baik. Bukan hanya pekerjaan saja, tapi juga terkait dengan amal-amal ibadah kita yang harus kita perjuangkan. Jadi yang terakhir adalah bagaimana cara kita mencapainya. Langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan? Ini harus kita breakdown. Kalau butuh wasilah apa? Wasilah itu maksudnya toolsnya, butuh alat bantu apa untuk bisa mencapainya. Misalkan ingin menjalankan 5 rukun Islam, berarti wasilahnya apa? Ya, kita butuh dana untuk bisa melakukan haji. Nah, haji ini apa yang harus kita lakukan? Menabung berapa lama prosesnya? Ya, itu kita breakdownkan dengan baik-baik. Kita perlu kita catat, kita tulis di kamar pribadi kita, di kamar kerja kita. Makanya akan semakin menguatkan kita. Ini salah satu contoh untuk kita bisa bermuhasabah, refleksi terkait dengan kondisi kita. Dan lebih utama ini Bapak Ibu perlu merenung sendiri di waktu yang sejenak, di waktu yang sangat sedikit tapi sangat mustajab seperti malam kita. Ini karena waktunya sudah pukul 4, karena kita tutup dengan doa akhir tahun. Kita doa akhir tahun dan kita muhasabah bersama-sama. Silakan catatannya itu disimpan baik-baik untuk bekal kita masing-masing, untuk kita Masya Allah, untuk memperbaiki diri kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma ma 'amiltu min 'amalin fi hadhihi as-sanah, Allahumma 'amiltu min 'amalin fi hadhihi as-sanah ma nadani anhu wa lam atwa minhu wa halamta fiha 'alayya bi fadlika ba'da qudratika 'ala uqubati wa da'awtani ila tawbati min ba'di jarawati 'ala masyiatika fa inni astaghfiruka wa ma 'alimtu fiha mimma ta'lam wa wata'an 'alayhi thawab fa as'aluka an tataqabbal wa la taqta' rajani minka ya karim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sungguh ya Allah, betapa banyak kesalahan kami dalam 1 tahun terakhir ini ya Allah. Seandainya Engkau mau membalas terkait dengan maksiat-maksiat kami, dosa-dosa kami, semuanya Engkau mampu ya Allah. Tapi Engkau masih sayang dengan kami. Engkau tidak mengirimkan balas, Engkau balas seluruh ketidakbaikan ini kepada kami. Engkau masih menanti kami, memberikan waktu kami untuk senantiasa bertaubat kepada-Mu. Maka izinkanlah ya Allah, hari ini kami bersungguh mengadu kepada-Mu ya Allah, untuk memperbaiki diri kami.
maka terimalah taubat-taubat kami ya Allah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami sadar ya Allah, bagi mereka para pendosa yang paling ringan saja dosanya, Rasulullah SAW pernah bersabda, siksaan bagi mereka adalah dipakaikan sendal, dipakaikan teropak yang saking panasnya teropak tersebut berbahan dari api sampai membuat bulu-bulunya mendidih ya Allah. Itu mereka yang dosa-dosanya paling ringan. Lalu bagaimana dengan kami ya Allah, yang dosa-dosanya banyak ya Allah? Maka izinkanlah kami untuk menebus seluruh dosa-dosa kami ini ya Allah, di penghujung tahun ini ya Allah. Karena kami tidak akan pernah mampu ya Allah untuk bisa merasakan siksaan neraka ya Allah. Jangankan 1 hari, jangankan 1 jam, jangankan 1 detik, kami sungguh tak pernah sanggup ya Allah. Maka izinkanlah kami menghapus seluruh dosa-dosa kami ini ya Allah. Maka jangan biarkan kami keluar dari Masjid Al-Kabir Pratama Surakarta ini tanpa kau bersihkan kami dari dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas resolusi yang kami buat ini ya Allah, amal-amal yang sejatinya masih kau berikan kesempatan kami untuk memperbaiki diri ini, izinkanlah kami untuk bisa merealisasikannya ya Allah, untuk bisa mengerjakannya, untuk bisa menggapaikannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah kami dari siksa kubur maupun siksa api neraka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kemudahan, kelancaran baik urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh kami sadar ya Allah, bukan karena Engkau tidak ingin memudahkan melancarkan kehidupan kami, tapi karena selama ini kami yang masih banyak sekali dosa-dosa kami ya Allah. Maka kami sungguh kembali bersimpuh hanya kepada-Mu ya Allah, untuk membersihkan seluruh dosa-dosa ini. Maka ridhoilah kami ya Allah, tuntunlah kami, lapangkanlah jalan kami, senantiasa taruhlah kami kembali untuk senantiasa di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lapangkanlah pekerjaan kami ya Allah, lapangkanlah pula aktivitas kami ya Allah, lapangkanlah keharmonisan rumah tangga kami ya Allah, lapangkanlah pula ya Allah kesehatan kami maupun anggota keluarga kami ya Allah, serta lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallallahu alaihi wa Baik, alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi poin utama dalam muhasabah tahun ini adalah bagaimana kita kembali ingat-ingat kembali atas apa saja yang sudah kita lakukan dengan penuh kebaikan, kita pertahankan kalau perlu kita tingkatkan, dan ada pun hal-hal yang belum baik yang kita lakukan ataupun yang diperlakukan oleh orang lain kepada kita, itu sejatinya adalah murni karena ada kita tidak tepatan dalam diri kita. Maka hal yang paling utama adalah mari senantiasa kita perbaiki, kita program ulang kehidupan kita, kita desain ulang perjalanan kehidupan kita. Kalau perlu kita tulis, kita susun kembali. Ya, sama halnya kalau kita itu gak pernah mempersiapkan diri kita nanti untuk kembali kepada Allah, sama halnya kita mempersiapkan kegagalan kita. Makanya perlu juga sejatinya kita itu untuk belajar menulis proposal kematian kita. Bukan hanya proposal kehidupan saja, bukan proposal terkait dengan pekerjaan kita, tapi proposal kematian kita. Kita nanti ingin meninggal dalam kondisi apa, di mana kondisinya seperti apa, itu perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena segala sesuatu kan ada kebetulan. Sekian dari saya, bila ada suatu hal yang belum tepat, mohon ridhonya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu